Setiap ada smartphone gaming baru, pertanyaan saya sih selalu sama ya. Kencengnya sih mungkin iya, tapi tahan konsisten nggak? Karena jujur aja, performa tinggi tanpa pendingin yang benar itu mah percuma. Di awal main mungkin ngebut, tapi baru 20-30 menit. Frame drop, panas, dan pengalaman gaming langsung deh rusak. Nah, pas saya cobain Red Magic 11 Pro, saya langsung ngerti arah mainnya kemana. Ini smartphone gaming yang punya performa stabil terus-terusan. Nggak percaya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya dikasih gede kayak gini guys, dan boxnya ini limited loh, jadi jangan sampai kehabisan ya. Wah, kayak box laptop juga nih. Di sini ada logo Red Magic dengan slogan Win More Games. Kita buka aja ya, dan di dalamnya ada dua box lagi nih. Box silver ini adalah Red Magic Shadow Blade Gamepad 2. Keren, dikasih langsung nih di satu paketan penjualan yang sama. Nanti kita tes ya. Box utamanya ini yang berwarna abu, isinya ada hard case dan SIM tray ejector. Terus nggak kelupaan juga ada device Red Magic 11 Pro-nya. Terakhir ada kabel charger Type-C berwarna merah dan juga kepala charger yang mampu hingga 80 watt. Saya ambil yang varian RAM 16GB dengan storage 512GB. Dan warna yang menarik perhatian saya nih, namanya Sub-Zero. Dari namanya aja udah jelas kelihatan ya nuansa yang dihadirkan HP ini. Warnanya dominan silver dengan kesan gaming phone-nya langsung berasa. Yang saya suka, bagian belakangnya rata, nggak ada tonjolan kamera. Jadi nyaman banget kalau dipakai main lama. Desainnya futuristik dengan sentuhan transparan, lengkap dengan RGB yang bisa di custom. Ini desain yang kelihatan agresif tapi fungsional. Pegang lama nggak ganjel, dan yang paling penting panasnya kerasa lebih terkendali. Yang paling bikin menarik dari HP ini tuh jelas pada cairan yang ada di tengah ini. Namanya Aqua Core Cooling System. Ini adalah smartphone pertama di dunia yang pakai sistem pendingin cair berbasis liquid cooling yang biasanya dipakai di server AI. Cairan terfluorinasi ini dipadu sama vapor chamber super besar, kipas turbo tahan air dengan kecepatan sampai 24.000 RPM, dan alur pendinginnya yang beneran terancang buat beban ekstrim. Efeknya langsung kerasa. Main game berat berjam-jam, suhu tetap lebih stabil, performa nggak turun, dan tangan nggak cepet capek karena panas. Layar juga jadi salah satu kekuatan utama. Panel Bo X10 AMOLED 6,85 inch beresolusi 2688 x 1216 pixel dengan refresh rate 144Hz yang beneran imersif. Bezelnya tipis, layarnya penuh karena kamera depan under display, jadi nggak ada punch hole yang mengganggu pandangan. Main FPS, MOBA, atau game balap semuanya terasa luas dan bersih. Tingkat kecerahannya tinggi nih. Warna kontras dan respons sentuhnya presisi banget buat kompetitif gaming. Saya juga udah tes nih kemampuan layarnya ya, dan hasilnya emang memuaskan. Brightness normalnya di 659 nit dengan color gamut test pada mode colorful bisa di 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Masuk ke performa, di sini nih Red Magic 11 Pro benar-benar menunjukkan taringnya. Smartphone ini ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5, chipset tercepat saat ini dengan fabrikasi 3 nanometer Pro. Dipadu dengan RAM 16GB LPDDR5T dan storage 512GB UFS 4.1 Pro. Semua game berat dilibas tanpa kompromi. Yang bikin performanya makin konsisten adalah kehadiran Red Core R4, chip tambahan khusus dari Red Magic yang ngatur optimasi gaming, audio, dan haptic. Jadi kerja chipset utamanya nggak sendirian. Ini yang bikin performa Red Magic kerasa lebih terkontrol, bukan sekedar brutal tapi liar. Saya juga udah tes benchmarknya, emang beneran ngebut sini. Skor Antutu bisa dapetin di 4.335.964 pada pengujian 3D Max, Slingshot, dan Wildlife-nya Max Out. Sementara SolarB mencetak skor 9.389 dengan rata-rata di 35 fps. Untuk Geekbench 6, skor yang didapat adalah 3.579 single core dan 10.977 multi-core. Uji CPU throttling test selama 30 menit menunjukkan performa CPU rata-rata masih bertahan di 90%. Touch sampling rate maksimal mencapai 1000 Hz dengan dukungan 10 sentuhan simultan. Seluruh sensor di Red Magic 11 Pro lengkap dan berfungsi normal, mulai dari accelerometer sensor, light sensor, hingga magnetic sensor. Main game di sini ngiler banget guys. Udah deh ya, faktor utama dari smartphone kenceng tuh nggak usah mikirin settingan apa, rata kanan semua udah pasti jalan lancar. Kayak di Genshin Impact, rata kanan lancar pastinya. FPS-nya juga nggak jauh-jauh dari 60 FPS. Ngebut deh. PUBG Mobile juga mentok kanan. FPS-nya malahan bisa di 120 FPS. Ini sih ngebantu banget kamu supaya lebih cepat nembak dan geraknya, karena udah serba ngebut. Sampai ke Mobile Legends yang bisa 144 FPS. Wah,
Gila sih ini, beneran kebuka dan FPS-nya juga stabil loh di kisaran 144 FPS. Beneran nggak usah mikir kan? Main lama juga masih tetap adem loh. Red Magic 11 Pro punya solder trigger tercepat di industri dengan sampling rate 520 Hz. Responnya instan dan akurat, bikin pengalaman main FPS atau action game jadi jauh lebih enak. Ditambah motor linear sumbu X ganda, setiap getaran kerasa lebih detail dan realistis. Speakernya juga stereo high fidelity, suaranya lantang dan spesial, bikin kamu lebih aware sama posisi musuh di game. Hal kecil tapi penting buat gamer hardcore kayak kamu nih. Ada jack audio 3,5 mm yang masih tersedia di sini juga. Tapi buat kamu yang masih setia sama headset kabel low latency, ini nilai plus besar. Belum lagi fingerprint ultrasonic 3D yang cepat dan aman, NFC, sampai sertifikasi IPX68 yang bikin smartphone ini lebih tenang dipakai di berbagai kondisi. Kameranya, jujur aja ya, ini bukan fokus utama Red Magic, tapi buat ukuran smartphone gaming, kamera utama 50 megapiksel dengan OIS terus dikasih 50 megapiksel ultra wide dan ada kamera ketiga 2 megapiksel depth sensor. Ya, buat dokumentasi harian sih harusnya masih cukup ya. Foto indoor, outdoor, dan kebutuhan sosial media. Kamera depan under display 16 megapiksel juga udah dioptimasi AI supaya hasil selfie tetap layak tanpa gangguan tampilan layar. Kalian lihat sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan Red Magic 11 Pro ini sebagai berikut. Nah guys, inilah hasil video kamera belakang dari Nubia Red Magic 11 Pro. Untuk ini di resolusi 1080 30 fps dan kalian bisa nilai sendiri untuk warnanya, detail, dan juga dynamic range-nya ya. Ini kalau kita sambil jalan juga, untuk dynamic range-nya sebenarnya oke banget. Kamu bisa lihat detail langit, terus juga si bangunan itu masih kelihatan detail-detailnya. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Nah kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps, kalian bisa lihat untuk 4K-nya dia kelihatan lebih detail ya. Untuk pohon-pohon, detail pohonnya juga, daun-daun, ini oke banget dan ini masih stabil banget juga. Untuk dynamic range juga masih oke banget. Gimana menurut kalian? Untuk stabilisasinya juga masih oke banget untuk di resolusi 4K. Nah ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Untuk stabilisasinya juga masih bagus banget. Detail-detail juga masih oke ya. Kalian bisa lihat warna daunnya, detail daun-daunnya, terus juga dynamic range kalian bisa lihat untuk detail awan dan juga detail bangunan yang nggak terlalu kena cahaya tuh, dia masih oke banget ya. Jadi untuk dynamic range dia termasuk oke banget. Nah ini untuk perekaman kamera depan dari Nubia Red Magic 11 Pro. Untuk resolusi dan fps maksimalnya itu di 1080 30 fps. Kalian bisa lihat juga untuk detailnya tuh agak berkurang ya, agak kelihatan wash out gitu. Itu alasannya karena si kamera depan Red Magic 11 Pro ini pakai kamera under display, jadi ada layar di antara kamera dan juga si subjeknya. Itu alasan kenapa dia agak wash out gini. Tapi untuk stabilisasi ini udah oke banget. Dan misalnya kalian pakai buat Zoom meeting atau video call, ini masih cukup banget. Gimana menurut kalian? Satu fitur yang menurut saya menarik adalah kehadiran Mora, asisten virtual AI khas Red Magic. Fungsinya bukan sekedar lucu-lucuan, tapi bantu monitoring performa, sistem dan pengalaman gaming. Dan yang menarik, DNA gaming seperti Solder Trigger dan Mora ini juga bisa kamu temuin di seri yang lebih terjangkau. Seperti yang pernah kita bahas waktu review Nubia Neo 3. Jadi ekosistem gamingnya kebagian semua. Nah, baterai juga jadi highlight besar dengan kapasitas 7500 mAh.
Ini salah satu baterai terbesar di kelasnya. Dipakai main game berat berjam-jam masih santai. Dan kalau habis ada 80 watt fast charging, baik kabel maupun wireless. Jadi ini bukan cuma kuat tapi juga fleksibel. Nah sekarang kita bahas Red Magic Shadow Blade Gamepad 2. Mantep nih, kamu dikasih juga gamepad kayak gini. Jadinya nggak perlu beli lagi buat dapetin pengalaman ngegame yang jauh lebih seru. Cara pasangnya juga sama seperti gamepad pada umumnya. Dan konekinnya juga mudah kok, karena ini masih dalam satu ekosistem yang sama. Tombol gamepadnya juga lengkap, serta desainnya ini bikin saya suka. Gamingnya dapet banget cuy. Kesimpulan, HP gaming terbaik awal tahun ini adalah jelas jatuh pada Red Magic 11 Pro. Dan setelah pakai Red Magic 11 Pro ini cukup lama, satu hal yang paling kerasa adalah konsistensinya. Ini smartphone yang dibuat untuk para gamer yang serius. Bukan cuma buat main sebentar lalu panas, tapi buat sesi panjang tanpa ada keluhan sama sekali. Ditambah desain gamingnya ketara banget ya. Liquid coolingnya juga bikin beda nih. Ini sih dibawa ngegame di cafe pasti semua orang ngelirik ke HP ini. Pendinginnya kerja dengan baik, performanya stabil, dan semua elemen gamingnya kepake. Kalau kamu gamer nih guys, yang butuh performa ekstrim tapi pengen tetap dingin, layar full tanpa ada gangguan, kontrol gaming yang presisi, baterai besar, dan charging super cepat, Red Magic 11 Pro ini salah satu smartphone gaming paling serius yang bisa kamu pilih sekarang. Dengan harga pre-order Rp17.999.000 mulai dari tanggal 8 hingga 22 Januari 2026. Eksklusif di Nubia Flagship Store Blibli. Kamu juga bisa dapetin cicilan 0% mulai dari Rp750.000 per bulannya. Ini sih bukan cuma smartphone kenceng ya, tapi smartphone yang emang dirancang buat menang. Extreme Cool, Ultimate Win, Red Magic 11 Pro. Nah tapi kalau kalian mau smartphone lebih affordable dengan DNA gaming yang mirip dengan Red Magic 11 Pro, bisa coba Nubia Neo 3 Series. Ada shoulder triggernya juga lagi, ada game space juga, dan bahkan ada AI virtual assistant. Mantep kan? Oke guys, jadi itu dia review Diarcom untuk Red Magic 11 Pro. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren banget.